Setelah kita membuat rekonsiliasi bank dengan hasil yang sama, baik itu saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir di catatan bank dan perusahaan, itu menandakan bahwa rekonsiliasi yang kita lakukan antara perusahaan dengan bank itu sudah tepat karena menghasilkan jumlah yang sama. Setelah itu kan tadi sudah ada beberapa perbedaan ya, gara-gara penyesuaian tadi. Sehingga di sini si perusahaan harus melakukan penyesuaian. Kalau kita bekerjanya di perusahaan, maka kita harus melakukan penyesuaian khusus catatan yang ada di perusahaan saja. Seperti yang ini. Tapi kalau kita bekerjanya di bank, maka kita harus melakukan penyesuaian jurnal penyesuaian yang ada di kolom bank saja. Nah, di sini asumsinya kita bekerjanya di perusahaan sehingga kita melakukan jurnal penyesuaian atas transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan saja. Ada jasa giro, biaya bank, kas dari store, dan ada non sufficient fund serta error. Maka untuk pencatatan jurnal penyesuaian yang pertama jasa giro. Jasa giro kan penyesuaian itu akan menambah kas ya, sehingga si jasa giro yang 8.000, nah untuk jumlah yang diakuinya itu jumlah yang ada yang terjadi di bulan tersebut saja, yaitu di bulan Januari. Di bulan sebelumnya itu tidak perlu disesuaikan. Yang di Januari ada 8.000 di sini. Maka di sini ada penambahan kas, di kreditnya ada pendapatan jasa karena yang 8.000 itu berasal dari penerimaan jasa, penerimaan pendapatan bunga 8.000. Lalu yang kedua ada biaya administrasi sebesar 1.600. Maka di sini biaya itu kan seperti mengurangi kas ya, maka di debitnya biaya bank, di kreditnya ada kas sebesar 1.600. Lalu yang ketiga ada kas tidak disetor, itu tidak perlu di jurnal karena tidak jadi, sehingga diasumsikan tidak terjadi transaksi apa-apa karena tidak jadi disetor. Di bank juga belum bertambah, di perusahaan kembali lagi uangnya sehingga itu no entry. Lalu yang keempat ada non sufficient fund. Di sini ada cek kosong ya, sehingga di sini ada pengurangan kas di kredit dan di debitnya ada penambahan piutang. Jadi tadi yang si Anita ya, yang karena dia masih memiliki hutang gara-gara ceknya nggak bisa dicairkan, maka piutang si Andi tadi masih ditimbulkan kembali. Di debitnya ada di debitnya ada piutang, di kreditnya ada pengurangan kas sebesar 14.000. Dan yang terakhir ada error sebesar 900 karena mengurangi, maka di sininya itu di debitnya ada piutang, di kreditnya ada kas. Kenapa di sini debitnya piutang? Karena yang 900 itu terjadi akibat transaksi piutang, sehingga di debitnya itu ada piutang. Tapi kalau sepertinya selisih tersebut atau error tersebut diakibatkan dari transaksi hutang, maka yang muncul itu hutang, tergantung dari situasi transaksi apa yang muncul sehingga menyebabkan perbedaan pencatatan tersebut.